Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Dalam ayatnya yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasha' liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Yang artinya, dan barang siapa yang minta disegerakan pahala kebajikannya, kami akan menyegerakan baginya apa yang kami kehendaki. Kemudian kami jadikan neraka jahanam membakarnya dengan cara tercela dan terusir. Barang siapa menghendaki pahala di akhirat dan ia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya, dan ia beriman, maka semua usaha mereka yang baik diberi imbalan yang menyenangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan para hambanya untuk hidup zuhud di dunia dan mengingatkan mereka bahwa dunia ini fana dan akan hancur dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i wa ikhtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira." Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin 'ajaba al-kuffar nabatuhu thumma yahijuhu wa tarahu musfarra ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور." Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Jadi orang kalau sudah cinta sama dunia ini terancam hidupnya. Mau tahu orang yang terancam? Mereka yang cinta sama dunia. Tapi orang yang tidak mencintai dunia ini akan mendengarkan firman-Nya Allah. Allah ingin kita hidup di dunia ini zuhud. Allah itu keinginan Allah. Kalau kita memang hambanya Allah, Allah pengen kita hidup di dunia ini zuhud. Allah pengen kita hidup di dunia ini cinta sama Allah. Jadi jangan kita terlena, jangan terlalu banyak angan-angan yang tinggi hidup di dunia ini. Jadi kita tak bisa senang hidup di dunia ini. Senang. Kesenangan itu apakah dengan bermegah-megahan dan berlebih-lebihan?
Malah bukan bikin senang, bikin susah kita. Senangnya sebentar, tiba-tiba susah. Orang dulu senang semuanya hidup. Orang yang senang itu tenang, gak banyak pikiran. Itu nyaman hidup. Gak ada musuh, gak ada yang dengki. Kita di dunia ini terlalu berlebihan didengki orang. Ada yang jahil pula sama kita. Dia omongin orang ini. Kalau kita hidup sederhana di dunia ini, senang. Nah, kesederhanaan inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Jadi umat Nabi Muhammad dulu hidupnya sederhana. Hatta Abdurrahman bin Auf itu yang kekayaannya, kalau dihitung sekarang uangnya saja, belum aset yang lain-lain, 7.000 triliun. Itu uang dinar, 7.000, tidak ada orang sekarang punya uang 7.000 triliun. Tapi hidupnya sederhana. Ketika perang paling depan dia tidak takut mati. Zaman sekarang orang punya uang 100 miliar aja takut mati sudah. Perang nanti dulu kayaknya tidak ada uang 100 miliar gitu. Nah ini karena sudah tahu sama hidup ini kehidupan yang sebentar. Nah Allah yang punya dunia ini menginginkan kesederhanaan itu ada di dalam diri hambanya. Supaya apa? Supaya si hamba ini tidak menyembah dunia. Kalau hatinya berontak, tandanya cinta sama dunia. Kalau kita berontak, ya Allah, tak mau hidup sederhana. Maunya hidup rumah yang harganya 100 miliar. Hebat, bagus bangunannya, begini. Sepertinya dia mau hidup selama-lamanya di dunia. Punya mobil yang mahal, benar. Nah, kalau sudah punya sifat-sifat begini, dan tidak senang kalau dengar orang ada ajaran yang mengajarkan kita hidup sederhana, ini tanda kita sudah disihir sama dunia dan kehidupan kita terancam. Tapi hamba-hamba Allah yang ikut Allah, yang mau menyembah Allah, mau dekat sama Allah, tak pikirkan itu, tak pikir mau mewah mau enggak, yang penting hidup tenang, senang, nyaman, sudah. Habisnya kita tinggalkan dunia ini. Kita mau pelihara kehidupan ini yang panjang-panjang. Kehidupan dunia ini banyak masalahnya. Kehidupan dunia ini banyak kejadiannya. Banyak orang yang punya hati busuk. Banyak ini macam-macam. Jutaan manusia pikirannya beda-beda semuanya. Tidak ada yang bisa sama. Mereka tidak berantem saja sudah bagus. Kalau tidak nyuruh kompak sulit. Tidak berantem saja bagus. Nah inilah dunia memang ujian. Semua ujian di dunia ini. Jadi para aulia usholihin, Nabi Muhammad menyadarkan penduduk dunia ini supaya sadar bahwa kalian harus tinggal di surga. Itu tempat yang paling nyaman. Kalian harus mendapatkan jalan ke sana. Dan ini tempat ujian. Jadi orang yang mencari kekayaan, mencari harta, mencari tahta di dunia ini tidak akan dia dapatkan. Mungkin dia dapatkan tapi tidak akan menyenangkan. Tidak akan membuat senang dan bahagia. Tapi kalau kita sudah sadar, ada cahaya ilmu, sekarang ini kita sudah bahagia. Alhamdulillah. Hidup kita sederhana. Inilah kehidupan yang diinginkan Nabi Muhammad. Sederhana ini sudah itu sudah puncak. Tidak usah dicari-cari lagi. Kalau memang dia datang, namanya itu pemberian Allah. Tapi kehidupan kita ini sudah alhamdulillah, itulah yang paling bagus. Di atas rata-rata, di atasnya Nabi Muhammad, hidup kita. Nabi Muhammad kamarnya cuma segitu saja. Kecil rumah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau mengajarkan bahwa dunia ini tidak ada arti. Karena orang kalau sudah cinta sama dunia, sudah, ya Allah. Ini orang-orang yang terancam, orang-orang yang jauh dari Allah. Uzhud fid dunya yuhibbak Allah. Rasulullah bilang, kau zuhud dengan dunia, jangan cintai dunia. Jalani hidup saja. Ada ujian, ya, hidup sederhana nyaman. Kau cintai dunia, jauh Allah. Nak cinta sama dunia, dekat Allah. Allah dekat sama kita. Yang nunggu surganya Allah. Oh, Allah sudah siapkan surga. Jadi buat apa kita berharap pengen nasib kita seperti si bulan?
yang punya bangunan banyak, belum tentu dia bisa tidur. Tidurnya mungkin mesti pakai obat dulu baru bisa tidur. Karena banyak yang diurus, banyak pikiran. Sudah nyaman kita ini, benar-benar sudah di sorga sebenarnya. Tambah lagi yang sudah dapatkan majelis taklim, duduk sama Nabi Muhammad. Wah, ini namanya Islam, gak bisa kaya, gak bisa besar, ya Allah. Kekayaan Islamnya Allah yang kaya. Kalau Allah mau ngasih kekayaan sebentar, Abdurrahman bin Auf itu sebentar, keuntungannya apa sekarang ini? Dunia ngejar dia. Ini rezeki pemberian Allah, bukan gara-gara kita banting tulang, nggak banting tulang kita. Kita dari dulu apa? Kita bantingkan tulang kita. Memang benar-benar Allah atur rezeki kita. Jadi jangan cintai dunia. Untung ada umur kita sekarang ini. Jangan sampai, karena itu tanda kita sudah terancam kalau tinggal cinta sama dunia. Cari rezeki. Cari rezeki adalah mencari keberkahan, bukan rezeki. Berkah yang Allah turunkan, rahmat yang Allah turunkan dari rezeki tersebut. Nah, kita cari rezeki, berjuang, bekerja. Cari kedudukan, tapi jangan disembah, jangan dicintai. Dan berangan-anganlah untuk hidup sederhana. Jangan pernah menghayal pengen punya rumah yang hebat, yang mahal miliaran, triliunan. Berhayallah untuk hidup sederhana. Itu cara hidup yang benar. Cara hidupnya umat Nabi Muhammad. Nah, nanti ada tempat sudah Allah sediakan untuk kehidupan yang mewah. Yang kita pengen itu sudah ada tempatnya di surga. Karena di dunia ini dibuat juga tidak bisa. Dibuat tempat senikmat yang bisa nikmat begitu. Yang kita hayalkan dengan istana, tidak bisa di dunia ini. Karena banyak kejadiannya, ada penyakit hatinya ini. Kalau di surga, wa naza'na ma fi sudurihim minal ghil, Allah bilang, kami cabut penyakit ghil, penyakit hati. Jadi orang di surga semua hatinya bersih. Gembira semuanya. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Mereka saling gembira bertemu dengan saudara-saudara mereka. Tidak ada tempat seperti itu. Mereka duduk, orang-orang surga ini, di dunia mereka sudah dibayangkan sama Allah, sudah digambarkan. Mereka di dunia sudah tidak melihat dunia lagi, sudah melihat surga terus, padahal masih di dunia. Allah sudah bayangkan, pas masuk surga, bersyukur mereka sama Allah baru terima kasih sama Allah. Inilah jalan-jalan penduduk surga. Berkat kita membaca buku-buku mereka ini kelihatan jalannya. Jalan ke surga ini kelihatan. Oh begitu. Tapi satu, tidak bisa dengan mencintai dunia ini. Jangan sudah harus kita buat pagar benteng di hati kita. Aku tidak akan menghayal. Aku tidak akan memiliki angan-angan di dunia, punya ini. Angan-anganku adalah Rasulullah. Angan-anganku, keinginanku bertemu dengan Allah, bertemu dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Yang dia pikirkan di dunia ini apa? Ngumpulkan harta, tak ngumpulkan kebaikan. Bagaimana nanti malam aku mau duduk sama Nabi Muhammad? Itu. Habis aku kerjanya, aku pulang mau ke kamar, mau duduk, mau berselawat, mau kirim salam sama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini orang hidup, namanya baru hidup di dunia. Jutaan manusia hidup tidak mengalami sesuatu ini. Sia-sia hidup. Tidak pernah kirim salam sama Nabi Muhammad, tidak pernah. Kita bersyukur benar Allah bukakan hati kita, pikiran kita, untuk bisa dekat dengan Allah dan dekat sama Rasulullah. Kalau tidak sia-sia hidup. Meninggal tak tahu dalam keadaan apa, bingung juga. Nah, ini ajak keluarga kita, anak-anak kita supaya mengerti benar Nabi Muhammad ini datang ke dunia ini, turun ke dunia, ngasih setiap ketemu manusia dikasih tahunya dekati Allah. Ini dunia sementara. Terus kita saling tawasau bil haq wa tawasau bis. Kita sabar hidup di dunia ini.
Ada ujian sabar, diangkat lagi derajat terus bareng-bareng. Nah, yang berkumpul bareng-bareng terus di dunia nanti kumpul di akhirat sama Allah ya Rabbi. Kita ngumpul dengan Habib Abdullah. Lihat wali-wali Allah ini mengenangkan kita semuanya. Ini dunia cuma mainan Allah. Allah sendiri ngomong, yang punya dunia, yang menciptakan dunia, yang segala-galanya dunia ini sumber kehidupannya dari Allah. Apa kata Allah bilang? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wahai hambaku, tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanyalah kesenangan yang menipu. Isbir sabrun jamil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya mereka tempat tinggalnya adalah neraka. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Lihat pesannya Nabi. Cinta dunia itu adalah pangkal segala kesalahan. Orang jadi salah-salah semuanya. Jadi bodoh kalau sudah cinta sama dunia. Abu Lahab itu pintar, ngitung pintar, berdagang pintar. Jangan kita sangka orang bodoh Abu Lahab. Abu Jahal begitu juga. Tapi gara-gara cinta dunia. Firaun itu bukan bodoh, pintar, cerdas. Tapi gara-gara cinta dunia seperti orang bodoh. Orang kalau sudah cinta dunia ini sudah. Sama Nabi bisa tak tahu, sama Nabi bisa tak kenal, bisa. Di depan Nabi Muhammad mukjizat, bisa membelah langit, tidak bisa masuk. Tetap jadi bodoh juga. Tetap melihat dunia ini, pengen dunia. Tapi hamba Allah yang pintar sudah, yang cinta sama Allah, kesusahan pun dia lihat biasa saja. Ya, susah. Melihat ujian biasa. Karena sudah kenal sama Allah, tidak ada lagi yang bisa menjadikan dia susah. Itulah ketika Allah menciptakan arsy. Arsynya Allah ini makhluk paling besar ini arsy. Ittarabal arsy. Goncang ini arsy. Malaikat ngadu sama Allah, ya Rabb, ini harus goncang, tak berhentinya di atas air. Kata Allah SWT, ditulis sama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di gawaimul arsy. Di tiang-tiang arsy itu Allah tulis, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang terjadi? Langsung diam di arsy. Karena ada nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Allah tulis. Allah mau tunjukkan kebesaran Allah dan Rasulnya. Itu arsy. Bagaimana kalau la ilaha illallahnya ada di hati mukmin, di hati kita? Tidak ada yang goncang lagi, apapun tidak ada yang bisa lepas, tidak ada yang bisa bikin kita susah, tidak ada yang bikin kita bisa pusing sampai benar-benar stres. Ada langsung lewat saja muncul cahaya la ilaha illallah menghancurkan kegelapan yang mau masuk ke pikiran dan ke hati kita untuk menggoncangkan hati kita. Karena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang menyembah Allah, orang berpegangan sama Allah dan Rasulnya. Bukan mencintai dunia ini, bukan mencintai dunia yang penuh tipu daya ini, bukan terlena sama dunia ini. Allah lah pengaruh pikirannya. Nabi Muhammad SAW terus ada di pengaruh pikiran dan jiwanya. Pandangannya ke Allah. Ini orang yang beruntung hidup, meninggal langsung disambut sama Allah. Hamba-hamba Allah seperti ini, satu orangnya saja bisa menyelamatkan manusia banyak. Maka dari itu kembali dan dekatlah. Kita sekarang ini mau dekati Allah terus.
mau deketin Nabi Muhammad terus, nggak mau berhenti. Sampai kita meninggal, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah ma saga kafiran minha syarbata ma. Rasulullah bersabda, andaikan dunia ini bernilai di sisi Allah